Halo area-area Surabaya. Podcast kali ini akan dibawakan sama Cea, generasi muda anak Indonesia. Dan temanya kali ini membentuk generasi muda untuk menerapkan hidup positif melalui pengembangan dan motivasi diri. Wah, keren banget ya temanya ya. Dan kali ini kita udah mendatangkan langsung dan spesial banget nih guest star kita untuk membicarakan dan mendiskusikan topik kali ini yaitu Choose Your Fighter. Langsung aja kita sambut Kak Naro, generasi muda asal Surabaya. Hai. Halo Kak Naro. Halo Kakak Cea. Oke, sebelum kita masuk ke topik dan pembahasan kita kali ini, aku persilakan untuk Kak Naro untuk memperkenalkan dirinya. Oke, halo Re. Perkenalkan namaku Naro Laurencia Damanik. Aku asalnya dari Surabaya dan sekarang aku sedang berkuliah di UPN Veteran Jawa Timur. Kalau boleh tahu sekarang udah di tingkat keberapa Kak? Oke, kebetulan sekarang Kak lagi ada di tingkat kedua. Oh, kedua, berarti masih muda banget ya? Iyalah Kak, masih muda. Makanya emang benar ya kita panggil untuk mengisi podcast kita kali Kamu ini. yang tepat ya Kak ya. Oke Kak Naro, sebelumnya aku mau kasih tahu sekarang podcast kita ini topiknya tentang Choose Your Fighter. Oke. Nah, kita nggak tahu nih mau pilih yang mana atau yang mana, itu nanti dari pembahasan kita ya. Conclusion kita nanti sama Kak Naro. Oke. Oke, sebelumnya kita bakal ngebahas tentang arti generasi muda. Menurut Kak Naro, pengertian sebenarnya tentang generasi muda itu apa sih? Oke. Menurut aku itu generasi muda itu adalah generasi penerus bangsa yang mana sekarang itu sedang berada di usia produktifnya, yaitu antara umur 18 sampai 30 tahun gitu Kak, yang sedang dihadapkan dengan berbagai bidang kehidupan seperti relasi, percintaan, karir, dan kehidupan sosial. Wow, kalau menurut Kak Naro seperti itu ya? Iya Kak. Oke, jadi Cia juga mau nanya nih, selama kakak hidup sampai saat ini ya, pastilah kita bertahan hidup ya, apalagi di usia muda banyak banget hal-hal yang dihadapin. Kalau dari Kak Naro sendiri, apa aja sih tantangan-tantangan, rintangan di masa muda yang udah dialamin, dan Kak Naro sudah memutuskan apa-apa aja dalam kehidupannya gitu? Oke, jadi kalau aku dari pengalaman aku pribadi, banyak hal yang aku alami terutama di umur semenjak umur 18 itu ya Kak. Aku mulai belajar untuk memutuskan, ngambil pilihan. Terus aku juga mulai menghadapi berbagai bentuk kekhawatiran dalam hidupku, yang kalau istilah kerennya sekarang itu namanya tuh quarter life crisis atau KLC gitu Kak. Oh gitu, quarter life crisis. Aku baru dengar tuh Oh iya Kak. pengertiannya. Kalau boleh tahu, bisa dijelaskan tentang quarter life crisis itu seperti apa gitu loh? Oke, bisa. Contohnya juga boleh. Oke, bisa banget nih. Jadi quarter life crisis itu sesuai dengan pengertiannya dalam bahasa Indonesia itu adalah krisis seperempat abad, yang mana di masa-masa ini kita mengalami kekhawatiran dalam hidup kita tentang apa yang akan kita lakukan setelah ini, lalu bagaimana cara kita menghadapi bidang-bidang yang sudah aku sebutkan sebelumnya itu. Jadi teori ini berasalnya itu awalnya itu dari teori seorang ahli yang namanya Arnett, yaitu disebut dengan teori emerging adulthood gitu Kak. Oh gitu, berarti itu kayak merupakan kekhawatiran kita ya, anak-anak muda ini ya. Berarti sebenarnya kita udah ngalamin itu dong dari dulu ya, cuman kata-katanya lebih dimodernisasi ya. Iya benar Kak. Ya, dan terkadang juga kan quarter life crisis ini kekhawatiran setiap orang pasti beda-beda ya Kak ya. Iya Kak, jadi di dalam quarter life crisis ini juga sebenarnya nggak ada usia spesifik untuk orang-orang itu mengalaminya gitu Kak. Jadi ada orang yang mengalaminya di umur 18, ada pula yang mengalaminya baru di umur 30 tahun gitu Kak. Iya, dan itu juga kan satu hal yang berbeda ya. Mungkin kekhawatiran anak umur 18 tahun ya mungkin kayak
kuliah mau di mana gitu ya. Iya. Kalau udah 30 tahun ya tentang jodoh, Iya, kehidupan rumah tangganya semakin gitu. bercabang gitu ya, Kak. Iya, tapi itu masih tetap masuk ke fase quarter life crisis ya. Iya, benar. Oke. Kak, kalau boleh tahu, ada nggak sih tips dari kakak hal-hal yang kita lakukan untuk menghadapi quarter life crisis ini supaya kita bisa tetap bertahan hidup di masa muda kita gitu? Oke, jadi sebenarnya quarter life crisis ini adalah hal yang sangat wajar kita alami dan harus kita lalui gitu, Kak. Jadi untuk menghadapi quarter life crisis ini gimana caranya kita untuk tetap dalam tanda kutip itu normal menghadapinya gitu. Kalau aku sih membaginya ke dalam 2 fase, boleh nggak, Kak, ya? Nih, ada sebelum pandemi dan setelah pandemi gitu, Kak. Oke, ya aku sempat lupa ternyata kita sekarang udah ada di masa pandemi COVID-19 ya. Iya, Kak. Oke, boleh tuh Kak, coba dijelasin waktu sebelum pandemi kakak ngelakuin hal apa aja dan setelah pandemi apa aja. Oke, jadi sebelum pandemi ini aku tuh hampir sama sebenarnya dengan setelah pandemi ini. Aku sibuk dengan berbagai kegiatan komunitas atau organisasi di dalam maupun luar kampus gitu. Terus aku ikut kepanitiaan dan volunteer gitu. Terus ada beberapa temanku juga dan pengalaman orang lain itu yang memilih untuk menyibukkan diri dengan kerja sampingan gitu, Kak. Oke. Jadi kalau untuk setelah pandemi itu aku tuh banyak menyibukkan diri dengan mengikuti seminar-seminar juga, Kak. Tapi yang bedanya itu seminarnya ini secara online karena pandemi tadi gitu ya, Kak. Iya, bener banget. Sekarang lagi banyak banget ya, di mana-mana ada. Iya. Terus aku juga dari webinar itu aku belajar trading saham yang sekarang lagi populer itu loh, Kak. Wow. Yang ada ternak uang dan lain-lain Oh gitu, iya, Kak. berarti kakak belajar trading juga ya? Iya, Kak, cukup belajar lah gitu, sedikit-sedikit gitu, Kak. Oke. Terus aku juga, oh iya nih, Kak, semenjak pandemi ini juga aku jadi menyadari sesuatu. Apa tuh Kak? Kalau ternyata kita ini adalah pure makhluk sosial. Itu adalah kodrat kita gitu, Kak. Iya kan kita udah belajar itu dari dulu gitu. Iya, tapi sebelum pandemi ini aku kurang sadar akan kodrat tersebut dalam diriku gitu, Hanya Kak. sekedar aja gitu ya. Iya, aku belum memaknainya gitu. Jadi setelah pandemi ini, setelah nggak bertemu dengan orang-orang, aku jadi kayak ada pengalaman kayak mentalku mulai berubah gitu, psikisku seperti diserang dengan keheningan gitu kan, Kak, karena sudah lama tidak bertemu orang. Terus ujung-ujungnya jadi overthinking, terus aku bisa sebut diriku ini juga cukup depres gitu, Kak, dan jadinya malas-malesan gitu, jadi terlena, terus jadinya nyaman nggak ngapa-ngapain gitu, Kak. Terus aku jadi kehilangan motivasi diri sih, jujur. Jadi ya bisa dibilang jadi nggak berkembang gitu loh, Kak. Oh, berarti hanya karena menyadari kalau kita itu makhluk sosial, kakak bisa dan akhirnya bisa merasa kalau diri kakak itu nggak berkembang gitu Iya, ya. Kak. Oke. Berarti sangat-sangat ini ya, masa pandemi ini sangat-sangat menyerang mental kita juga ya. Iya. Terus gitu. mengajar kita berbagai hal juga dalam kehidupan ini gitu, Kak. Terus aku juga punya satu kegiatan lagi sih, Kak, yang aku lakuin selama pandemi ini. Selama pandemi, yang Iya. positif atau yang gimana? Yang positif, aku bisa bilang Positif lah ya ya, pastinya. iya. Mungkin tadi kan yang nggak berkembang itu karena terkadang ngerasa ya. Iya, gitu ya. sometimes gitu. Kalau yang positif tuh apa, Kak? Boleh dikasih tahu? Oke, kalau yang positif itu sebenarnya ini lebih ke hobiku sih, Kak. Cuma aku sadar itu mengembangkan aku mengambilnya itu menjadi membawa hal positif dalam hidupku, yaitu nonton film gitu, Kak. Nonton film. Terkadang itu bisa dijadiin hal negatif dan positif juga Iya, ya. tergantung kitanya. Bisa mengatur waktu. Iya. Emang kalau dari menonton film itu apa aja sih keuntungan yang kakak dapat? Oke, kalau dari nonton film ini aku banyak belajar hal baru sih, karena aku juga kan suka film dari berbagai genre gitu kan, Kak. Ada tentang science fiction, ada tentang komedi, ada romance gitu, Kak. Terus aku juga belajar melatih kemampuan berbahasaku juga sih dari film-film tersebut gitu. Oke, berarti itu belajar sekalian
hiburan ya, bisa Iya, dibilang ya. Soalnya iya. kan kalau kita nonton komedi, nonton itu kan bisa relaksasi, refreshing gitu ya. Oke, kalau boleh tahu Kak, film favorit nih apa coba? Kalau film favorit banyak sih sebenarnya Kak, karena itu juga kebetulan hobiku dari kecil. Tapi kalau yang sampai sekarang itu nggak akan lepas dari benakku dan bisa ku tonton kapan aja itu film SpongeBob sih Kak, SpongeBob SquarePants. Bener banget, itu emang nggak lekang oleh waktu ya. Iya. Kalau di SpongeBob SquarePants, kita langsung ke karakternya nih. Soalnya aku juga kurang kenal sama karakter-karakternya. Kalau dari Kakak Naro sendiri ada yang difavoritkan nggak? Kalau yang difavoritkan sebenarnya aku suka dengan keragaman karakter yang ada di dalam yang ada di dalam series SpongeBob ini, tapi ada karakter yang cukup menarik buat aku dan menggambarkan tema kita hari ini, Kak. Wah, apa tuh kalau boleh tahu? Jadi karakternya itu ada Patrick Star dan Sandy Cheeks. Patrick sih yang temennya SpongeBob itu Iya, ya. yang warna pink itu loh, Kak. Emang kenapa tuh sama mereka berdua? Oke, jadi si Patrick Star ini buat yang udah sering nonton SpongeBob nih ya, pasti tahu kalau si Patrick Star ini adalah karakter yang digambarkan itu males gitu Kak. Jadi dia ini sering nyaman dengan dirinya sendiri, terbukti dengan dia bisa hidup di dalam batu, terus dia hidup dengan pasir-pasir itu, hanya mengandalkan itu, dan dia digambarkan di sini nggak punya pekerjaan gitu Kak. Jadi dia malas untuk mencari passion dia apa sih selain bermalas-malasan itu gitu Kak. Sedangkan si Sandy Cheeks ini adalah kebalikan dari dia. Sandy Cheeks ini kan adalah seekor tupai. Seekor tupai yang tinggal di dalam lautan, yang mana sebenarnya kodratnya tupai itu hidup di daratan gitu kan Kak. Jadi dia keluar dari zona nyamannya ini, yang mana daratan itu, untuk tinggal di lautan dan beradaptasi dengan makhluk laut lainnya gitu Kak. Oke. Tapi dengan tinggal di zona tidak nyamannya ini nggak membuat dia semata-mata itu jadi berpikir, oh aku akan mengurung diri di sini, aku nggak bisa ngapa-ngapain karena aku bukan bagian dari mereka gitu Kak. Justru dia menjadikan itu menjadi motivasi dia untuk mengembangkan dirinya gitu Kak. Dia melakukan berbagai kegiatan seperti karate, bela diri, dia juga memasak, dia juga ilmuwan gitu Kak. Jadi dia salah satu karakter di SpongeBob ini yang punya berbagai kemampuan yang sebenarnya orang lain bisa lakukan, terutama si Patrick tadi, tapi mereka memilih untuk tidak melakukannya gitu Kak. Berarti hidup itu pilihan ya, bisa di conclusionnya bisa. Bener Kak, aku setuju tuh, hidup itu pilihan. Iya, soalnya kan Sandy memilih untuk berkembang, Patrick memilih untuk malas-malasan. Iya bener Kak. Berarti kayak choose your fighter, kamu mau malas-malasan atau kamu mau berkembang kayak si Sandy ya. Bener ya Kak ya? Iya bener Kak. Oke, jadi pesan yang kita dapat dari podcast tema kali ini yaitu hidup ini pilihan teman-teman. Jadi untuk bahagia pun kita disuruh memilih. Kita memilih untuk bisa bahagia. Apalagi untuk masa depan kita, kita harus memilih juga mau yang baik atau mau yang buruk ke depannya. Jadi itu tergantung kamu mau pilih yang mana, seperti itu. Nah, jadi pesan-pesan terakhir yang bisa kita sampaikan untuk menutup podcast kali ini ya Kak ya, Nara. Bukan pesan-pesan terakhir dalam ini ya. Agak dong Kak, agak ini kan masih ya. muda. Ya, untuk menutup podcast kali ini kita sampaikan teruslah kejar mimpi. Cari passionmu sebanyak-banyaknya. Iya, karena pilihan untuk masa depan yang cerah itu ada di tanganmu. Bener banget itu Kak. Iya, oke. Jadi kali ini kita sampaikan untuk area-area Surabaya semuanya tetap mengejar mimpinya, jangan sampai menyerah. Iya. Oke. Sampai di sini dulu podcast kita. Kita langsung ucapkan selamat tinggal. Bye bye. Selamat bye bye. Bye bye semuanya.